jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita bersyukur di malam hari ini karena ada lagi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua untuk boleh berkumpul di keluarga Sumese dalam persekutuan ibadah kolom 4, kemudian ibadah pria kaum bapa, wanita kaum ibu, dan pemuda remaja yang disatukan malam hari ini. Kita sama-sama ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Primawanti Wawontana, Sarjana Teologi. Dalam persiapan, saya undang semuanya berdiri. Kita menyanyi Kasih dari Sorga. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami dalam sorga, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami semua. Engkau menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan beri bagi kami semua. Sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kadim kami malam hari ini, Ibu Pendeta Primawanti Wawontana, Sarjana Teologi. Biar kiranya Engkau bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakai dia dengan heran malam hari ini, hikmat surgawi Engkau berikan kepada dia. Berikanlah dia selalu kemampuan untuk boleh melaksanakan tugas pelayanan di malam hari ini. Bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, dan biar kiranya dia boleh menjadi saluran berkat malam hari ini untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, ini kami yang mau beribadah kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tetap berdiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah. Persekutuan yang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persekutuan ibadah kolom, pria pembapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja di kolom 4 tertahbislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Kita memuji Tuhan NKB nomor 3, pujian Allah hikmat besar. Terpuji Bapak Surgawi bersama dengan keluarga Sumese, malam hari ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di malam hari ini ketika Tuhan menghentak kami dari tempat tinggal kami masing-masing boleh ada di tengah-tengah persekutuan yang bersuka cita malam hari ini. Oleh sebab Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kami untuk ada lagi dalam persekutuan dengan-Mu. Bapak Sorgawi, kami sebagai Bapak Ibu pemuda remaja, bahkan pun anak sekolah minggu, boleh ada di saat ini merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Oleh karena kami sangat menyadari keterbatasan hidup yang telah kami lalui, banyak hal yang telah Tuhan dapati, kehidupan kami penuh dengan cemar dan noda dosa. Oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami untuk melakukan perintah-Mu, ketetapan-Mu, titah-Mu dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui, sehingga terkadang kami tidak mampu untuk melawan bentuk-bentuk dosa dalam kehidupan kami, entahkah itu dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Terkadang kami hanya mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami, kekuasaan kami, segala sesuatu yang ada pada kami ketika ada rencana, ketika ada pergumulan, tantangan hidup yang kami hadapi, sehingga kami tidak menghadirkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan itu berarti kami menganggap bahwa kekuatan dan kemampuan kamilah maka segala sesuatu itu boleh kami alami. Karena itu Bapa Sorgawi, kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan-Mu ketika ada banyak hal yang telah Tuhan temui
kami juga tidak mampu untuk melakukan dengan ketaatan, keseriusan, dengan tanggung jawab kami dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha kami, tetapi juga dalam pelayanan kami. Oleh karena kemampuan dan kesombongan keegoisan diri kami melalaikan, kami acuh tak acuh dengan semua yang telah Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Bahkan tak jarang dengan apa yang telah Tuhan percayakan untuk kami perbuat, kami tidak dapat melakukan, ataupun ketika kami melakukannya, kami hanya menyenangkan hati manusia, tetapi kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada tantangan pergumulan kehidupan yang kami alami pun, terkadang kami menganggap bahwa itu merupakan sebuah hukuman bagi kami dari Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah sebagai sebuah teguran yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika mungkin dalam hidup kami salah jalan, kami tidak lagi setia kepada Tuhan, dan Tuhan memakai itu semua untuk merangkul kami lagi kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari semua kesalahan yang kami lakukan, kami mengaku di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memperbaharui kehidupan kami, Tuhan yang akan menguduskan hidup kami, supaya benar-benar kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan yang indah di malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah pengakuan permohonan kami ini, kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pelepas dosa-dosa kami. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan melakukan Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengan baca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami telah siap untuk menerima firman Tuhan. Karena itu kami bermohon, terangilah hati dan pikiran kami, seantero hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan boleh diberitakan, kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita, sebab kami tahu firman Tuhan inilah yang menuntun kami dalam kami menjalani kehidupan yang masih dianugerahkan Tuhan bagi kami. Dengan firman-Mu juga kami boleh diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Bahkan dengan firman Tuhan juga ada sukacita untuk kami menjalani setiap musim kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sedia untuk mendengar dan melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini. Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca firman Tuhan ini, yang saya akan membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat genap. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara akan membaca ayat-ayat genap. Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang berjudul Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian mertua Musa segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu dituduh Musa pula. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Yesel, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, Disuruhnya mengatakan kepada Musa, aku menolong Yitro datang kepadamu
Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, tentang Israel dan segala kesusahan mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro tergerak banyak yang menyelamatkan mereka dari tangan Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban makanan dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk bermakan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan NKB 119, nyanyikan lagi bagiku firman. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang membawa kita semua boleh ada lagi di malam hari ini, boleh berjumpa satu dengan yang lainnya, apalagi yang dari Gorontalo, boleh ada bersama dengan jemaat kolom 4, ada dalam persekutuan yang beribadah di malam hari ini. Dan firman Tuhan yang kita baca di sepanjang minggu yang berjalan ini, bacaan seragam bagi kita sebagai warga Bening, Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ini mau mengisahkan tentang setelah Musa kembali dari Mesir bersama dengan bangsa Israel. Orang tahu bagaimana perjuangan seorang Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dari berbagai penderitaan yang mereka alami. Dan orang juga tahu bagaimana Musa yang memang dari dia masih bayi, dia hidup di istana karena dia diangkat oleh putri Firaun untuk menjadi anak, tetapi karena orang percaya, tapi itu semua karena rencana Tuhan, sebab Tuhan yang hendak memakai Musa ternyata untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan ada banyak hal yang disaksikan oleh Musa ketika dia berjumpa dengan mertuanya Yitro. Sebab pada waktu Musa ini dipilih oleh Allah untuk menjadi alat, menjadi pemimpin orang Israel, maka Sipora dan kedua anaknya ini bukan mau kasih pulang pada si orang tua, tetapi orang istilahnya mau kasih titip sementara pulang ke Midian, karena Musa harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Dan karena itu ketika Yitro mertua Musa ini tahu bahwa Musa dan orang Israel ini telah kembali ke dari tanah Mesir, maka tentu ada sukacita, ada kegembiraan yang dialami oleh Yitro secara pribadi. Sebab baik Musa tetapi juga Yitro, tetapi juga Sipora, pasti mereka juga tidak akan pernah tahu ini Musa ini mau kembali dengan selamat atau nyanda bersama dengan orang Israel. Sebab orang tahu bersama bagaimana keras hatinya Firaun ini menahan orang Israel supaya jangan pergi dari bangsa Mesir. Karena itu memang juga Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun.
tetapi dengan 10 tulah yang diberikan oleh Allah melalui Musa, maka dibebaskan orang Israel. Dan perjumpaan dengan Musa oleh Yitro ini memang diatur oleh Yitro sedemikian rupa supaya dia sebagai seorang mertua, dia dapat mengembalikan istri dan kedua anak Musa untuk ada lagi bersama-sama dengan Musa. Dan dalam perjumpaan ini kita melihat bagaimana cara maupun bagaimana sikap seorang anak mantu. Kalau orang Manado, orang istilahkan itu anak mantu, untuk menyambut Yitro sang mertua. Kita melihat di sini ayatnya yang ke-7 dikatakan, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Ini merupakan suatu tanda bagaimana keakraban antara seorang anak mantu dan seorang papa mantu. Bagaimana juga tanda bahwa ini memang terjalin hubungan yang akrab, hubungan yang rukun. Dan perjumpaan ini juga yang ditandai dengan sujud dan ciuman dari Musa, menandakan bagaimana seorang Musa ini yang adalah seorang pemimpin bangsa yang besar, tetapi dia tetap menghormati, menghargai seorang ayah, mertua. Sebab terkadang dalam kehidupan nyata orang sebagai manusia sekarang ini, sikap seperti Musa ini terkadang tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya bahwa terkadang keakraban, penghormatan antara anak mantu terhadap orang tua mantu atau juga orang tua sungguh, terkadang itu terkikis dengan jalannya waktu. Apalagi kalau itu anak mantu itu ada kedudukan, ada jabatan, dia punya segala sesuatu, sama dengan ini Musa ini. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana sikap dan perilaku dari seorang Musa terhadap orang tua mantunya ini sungguh membawa kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar dari Musa. Bahwa siapapun kita sebagai anak, entahkah dia anak mantu, mau anak sungguh, namanya orang tua, orang akan belajar terus kepada Musa. Orang tetap menghargai, menghormati orang tua kita sampai kapanpun. Bahkan orang akan tetap terus menjalin hubungan yang akrab. Karena orang pun di sana akan terlihat bagaimana orang mengasihi sesungguhnya orang tua kita. Orang yang nak mau pandang bulu itu tapi mama papa sungguh, ataukah itu tapi mama papa mantu. Yang namanya ada dalam satu ikatan pernikahan itu tetap menjadi orang tua. Entah orang tua mantu atau orang tua sungguh dan sebaliknya tetap menjadi orang tua. Nah, karena itu sampai kapanpun kiranya orang sebagai anak-anak akan tetap terus memiliki sikap dan perilaku hidup seperti yang dilakukan oleh Musa. Supaya memang benar-benar kehidupan kita yang selalu mau dituntut oleh firman Tuhan, bukan orang hanya menjadi pendengar, tetapi akan tetap terus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan ini berfirman demikian, orang tetap terus berdoa supaya saya maupun Bapak Ibu Saudara-saudara, orang pun baik sebagai orang tua pun orang sebagai anak-anak, orang akan tetap terus menjalin hubungan yang akrab, hubungan yang baik dengan orang tua maupun dengan anak-anak kita, supaya kehidupan kita pun diberkati sama seperti kehidupan Musa yang diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya dalam firman Tuhan ini pun mengatakan bahwa ketika mereka sudah bertemu, maka Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Firaun dan orang Mesir. Karena ada begitu banyak hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan Allah untuk membuat supaya Firaun ini rela ikhlas untuk melepaskan orang Israel dan
membawa orang Israel ini keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Dan dari cerita ini pula membawa seorang Yitro yang adalah orang yang sama sekali dia tidak menjadi bagian dalam kehidupan orang Israel. Yitro ini adalah orang Midian. Dia juga tidak percaya kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Musa. Karena itu ketika dia mendengar cerita pengalaman dari anak menantunya, maka dari situ datang sebuah pengakuan iman dari seorang Yitro yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi dengan dia mendengar bagaimana kehebatan Tuhan Allah yang sungguh luar biasa, dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah diberikan oleh Tuhan, membebaskan, menyelamatkan umat Israel dari tanah perbudakan, maka dari ungkapan seorang Yitro ini, dia berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Dari ungkapan terpujilah Tuhan, ini mau menandakan bahwa seorang Yitro yang sama sekali tidak secara langsung mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dialami oleh Musa, mampu untuk memahami. Dia mampu untuk mengerti bahwa karena kuasa Tuhanlah, karena pertolongan Tuhanlah, maka Musa dan orang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Dan dari pengakuan ini pula membawa Yitro pun, di samping dia memuji memuliakan Tuhan, di samping dia bersuka cita, dia juga mempersembahkan korban bakaran. Bahkan ia juga mempersembahkan beberapa korban sembelihan hari yang ke-12 bersama dengan Harun, bahkan dengan tua-tua Israel, mereka ada bersama-sama. Ini dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh orang Israel. Hanya oleh karena mendengar, tetapi justru dengan pendengarannya itu, maka mampu untuk membuat seorang Yitro ini percaya, yakin dengan Tuhan Allah yang disembah oleh Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini, dari pengalaman iman yang dialami oleh baik Yitro tetapi juga oleh Musa, ada beberapa hal yang boleh orang pelajari untuk menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Ketika orang merenungkan firman Tuhan melalui Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang pertama, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah dengan otoritasnya, dia dapat memakai siapa saja. Tidak melihat dia kekuatan, kemampuan, tidak melihat latar belakang dari seseorang. Tuhan Allah mampu memakai siapa saja untuk dia pakai sebagai alatnya, untuk membuat segala rencana-rencana kehidupan dalam kehidupan kita manusia itu boleh tercapai. Contohnya seperti Musa. Musa pun dia tidak pernah berharap, dia pun tidak pernah bermimpi. Di balik keterbatasannya, Tuhan Allah memakai dia untuk menjadi seorang pemimpin suatu bangsa yang besar. Apalagi untuk meloloskan orang Israel yang begitu banyak di tangan Firaun. Tetapi dari kuasa Tuhan Allah ini kita boleh diingatkan bahwa siapapun orang, bapak ibu, ataupun orang anak-anak, dari orang keterbatasan ataupun dari orang kelebihan, Tuhan dapat memakai kita semua untuk merancangkan suatu kehidupan yang membawa keselamatan bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan keberadaan kehidupan yang Tuhan Allah berikan bagi kita. Dan kalau Tuhan pakai kita sebagai alat Tuhan, orang jangan pernah menolak. Kalau Tuhan pakai kehidupan kita untuk dipakai menjadi alat Tuhan, sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan, mari orang kerjakan itu dengan sukacita. Sambil orang tetap percaya dengan iman bahwa kalau Tuhan so pilih pasti Tuhan urus.
Kalau Tuhan so pilih, pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dengan kepercayaan yang Tuhan berikan, pasti Tuhan akan menolong kita. Buktinya seperti Musa. Dia mampu untuk meluluhkan hati seorang Firaun. Orang tahu bagaimana keras hatinya ini Firaun ini. Tetapi karena kuasa Tuhan, maka Musa ini berhasil. Nah, demikian juga dengan kita. Bahwa pertolongan Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini kita boleh diingatkan seperti yang diungkapkan tadi. Bagaimana kita akan tetap terus menjalin hubungan yang akrab, hubungan yang harmonis antara kita dengan orang tua kita. Kalau orang memperlakukan orang tua kita dengan baik, maka orang anak, cucu, cece kita pun akan memperlakukan yang baik ketika orang juga ada di usia lanjut. Tetapi kalau orang tidak memperlakukan orang tua kita dengan baik, nah itu juga yang akan kita tuai. Karena orang anak-anak dan cucu-cucu lihat. Sedangkan dulu tapi mama papa nenek perhatikan tapi oma opa. Nah kalau kita pun bikin begitu tapi mama dan papa tidak salah. Karena orang tua yang kasih ajar. Nah karena itu dari hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab dari Musa dan mertuanya ini pun akan selalu mengingatkan kita bahwa tidak akan pernah salah ketika orang tua maupun anak-anak akan tetap terus menjalin hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, lewat firman Tuhan ini pun kita boleh diingatkan supaya apapun kehidupan yang kita jalani, termasuk dengan bentuk-bentuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekecil apapun bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita akan selalu menceritakan, menyaksikan itu kepada orang lain. Orang menyaksikan tentang kebaikan Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Karena bukan tidak mungkin sama seperti Yitro ketika dia mendengar cerita dari Musa bagaimana kehebatan Tuhan Allah, maka bukan tidak mungkin juga lewat kesaksian iman kita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan membuat orang yang mendengarkan kesaksian kita, iman mereka semakin kuat, semakin kokoh, iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan Allah. Dan juga bukan tidak mungkin bahwa ada pengakuan iman juga yang akan dialami oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah menjadi percaya karena kesaksian iman kita, atau juga karena sikap hidup kita sebagai orang percaya, karena boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan pun dari firman Tuhan ini yang keempat yang mau diingatkan oleh kita bahwa mari kita tetap memuji memuliakan Tuhan dengan selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam bentuk apapun ucapan syukur kita sebagai tanda bahwa kita tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup pribadi tetapi juga dalam hidup keluarga kita masing-masing. Sebab ketika orang memuji memuliakan Tuhan, ketika orang mengucap syukur pada Tuhan, itu berarti orang menerima apapun yang Tuhan selenggarakan dalam hidup kita. Kalau orang mengucap syukur pada Tuhan, memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, itu berarti juga sebagai tanda bahwa kita juga tidak akan pernah lupa bagaimana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, kalau orang ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, kita belajar seperti yang dialami oleh Musa dan juga orang Israel yang mau keluar dari zona yang tidak nyaman. Kita melihat di sisi baik dari apa yang dilakukan oleh Firaun terhadap orang Israel, bahwa dengan penderitaan mereka, maka Allah
yang berkuasa. Dia menyatakan pertolongannya yang sungguh luar biasa. Nah, demikian juga dengan kita. Bukan tidak mungkin juga di balik pergumulan-pergumulan yang kita alami hari ini ataupun besok. Apapun tantangan hidup yang kita alami, bukan berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita. Tetapi justru ketika itu hadir dalam hidup kita, maka Allah akan membuat kita untuk menyaksikan, untuk merasakan bahwa ada tangan Tuhan Allah yang kuat, yang kokoh, dan Dia yang punya kuasa atas kehidupan kita, yang sanggup untuk menolong kita, untuk keluar dari zona yang tidak nyaman, untuk keluar dari berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan kita, sehingga kita akan memperoleh kemenangan di balik pergumulan hidup kita. Karena orang percaya bahwa Allah tetap terus setia dengan janjinya untuk menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil memberi, kita memuji Tuhan. NKB 133, syukur oleh karena kasih dan setiamu dalam kehidupan kami yang tak pernah pudar, yang selalu ada di setiap tarikan nafas kehidupan kami. Tuhan terbukti di malam hari ini, Tuhan mengumpulkan kami semua sebagai anggota jemaat yang ada di kolom 4, tetapi juga pemuda remaja yang ada di kolom 5. Kami percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu selalu melingkupi kehidupan kami semua. Kami boleh beribadah bersama sebagai satu persekutuan, ibadah kolom, pria kaum bapa, wanita kaum ibu, dan pemuda remaja, kolom 4 dan kolom 5. Kami sungguh meyakini bukan sebuah kebetulan ketika Tuhan mengumpulkan kami di malam hari ini. Sebab di dalamnya kami telah diberikan lagi makanan rohani untuk menjadi santapan hidup kami dalam kehidupan dan beriman kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan tetap terus bekerja dalam kehidupan kami untuk mengingat-ingatkan firman Tuhan yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Akan tetap terus menjadi khotbah yang hidup di kehidupan yang kami jalani. Dengan firman Tuhan ini, kiranya boleh tetap terus mengingatkan kami supaya kami akan tetap yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan memilih kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab besar ataupun kecil dalam kehidupan kami, maka kami tidak akan pernah meragukan untuk dapat melakukan itu semua. Tetapi kami akan tetap yakin bahwa ketika Tuhan pilih, maka Tuhan juga pasti yang akan menolong, memampukan untuk dapat mengerjakan itu semua. Karena itu memang adalah hak Tuhan untuk dapat memilih siapa saja yang dipakai olehnya untuk menjadi alat, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa Surgawi, biarlah kami juga akan tetap terus menjalin hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak sampai kapanpun. Karena kami percaya ketika kami melakukan sikap dan tindakan hidup seperti Yitro dan Musa, kami yakin itu pun akan menjadi berkat bagi kami yang menjalaninya. Dan kami juga akan tetap terus menceritakan dan menyaksikan tentang semua kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kami alami, akan semakin membuat iman kami bertumbuh, bahkan akan semakin juga membuat orang lain yang mendengarkan kesaksian kami tentang kebaikan Tuhan, bagaimana mereka juga pun akan berusaha untuk melakukan, untuk mengandalkan Tuhan, sehingga perbuatan ajaib Tuhan pun boleh teralami dalam kehidupan mereka. Kami yakin Bapa, apapun tantangan-tantangan kehidupan yang kami alami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, dalam kepelayanan yang kami lakukan, bahwa itu sebenarnya adalah alat yang Tuhan pakai untuk membuat kami semakin merasakan bahwa ada kuasa Tuhan Allah yang sungguh hebat dan luar biasa, mampu untuk memberikan pertolongan kepada kami sehingga kami mampu untuk keluar dari pergumulan dan persoalan hidup kami. Karena itu biarlah apapun persoalan kehidupan yang kami alami saat ini ataupun nanti,
kami akan tetap terus percaya dan yakin. Kami akan tetap terus membawa itu semua pada Tuhan. Karena kami percaya kehidupan kami ada dalam kendali dan otoritas Tuhan. Ya Bapa Surgawi, biarlah kami juga akan tetap terus dapat mempersembahkan segenap kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai menjadi Allah Tuhan, dapat memperlancar berbagai rencana-rencana Tuhan. Apalagi kami akan tetap terus menjalani dan menyaksikan bagaimana keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kehidupan dan keselamatan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau pun yang akan tetap terus memberkati hamba-hambamu yang ada di kolom 4, Bapak Pepenatua Kris Hambokau bersama dengan Bapak Diaken Jeffrey Delaru bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan pakai terus kedua hambamu ini untuk dapat menjadi alat Tuhan di tengah-tengah tugas dan panggilan pelayanan yang ada di kolom 4. Tuhan karuniakanlah kekuatan, kemampuan, kesabaran dan semangat bagi kedua hambamu supaya tugas dan panggilan pelayanan itu tetap terus boleh mereka jalani dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa boleh dialami sehingga baik Bapak Penatua maupun Bapak Diaken dapat merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah tugas dan kerja tanggung jawab mereka dalam kepelayanan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan mereka bersama dengan keluarga masing-masing diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Akan Tuhan pun yang akan memberkati UPK Bipra, bahkan UPD yang ada di dalamnya. Mereka juga boleh terus bergandengan tangan dalam kebersamaan untuk Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang ada di kolom 4, supaya apapun program pelayanan yang ada itu dapat dikerjakan karena ada saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan berhasil apapun kegiatan-kegiatan pelayanan yang kami lakukan, baik itu di kolom, di jemaat, maupun di wilayah, bahkan pun di tingkat sinode. Kami yakin Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi Engkau Tuhan Allah terus ada bersama-sama dengan kami. Sehingga setiap hamba-hambamu yang ada di kolom 4 tetap terus diberkati oleh Tuhan, supaya mereka tetap setia untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Dan kami percaya Tuhan memperhitungkan semua yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau pun yang memberkati semua keluarga yang ada di kolom 4 yang boleh beribadah tetapi juga yang belum sempat. Kami percaya kehidupan mereka sebagai suami istri tetap terus diberkati oleh Tuhan. Komitmen dan janji pernikahan akan tetap terus terjaga. Mereka akan tetap terus berusaha untuk selalu utuh di hadapan Tuhan, mengerjakan bagian-bagian mereka sebagai suami dan istri. Tetapi juga diberkati mereka sebagai orang tua yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengajar mendidik kehidupan anak-anak. Biarlah kami diberikan ketabahan kesabaran oleh Tuhan. Kami juga diberikan tubuh yang sehat, diberikan umur panjang, supaya dengan itu semua kami boleh ada bersama dengan anak-anak kami. Dan kami selalu berharap bahwa apapun yang menjadi cita-cita, harapan, kerinduan dari anak-anak kami untuk kehidupan dan masa depan mereka, kiranya Tuhan yang menyediakan pasti yang terbaik. Dan kami yakin anak-anak kami akan selalu berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Akan tetapi mereka juga boleh berhasil untuk menjadi anak yang baik bagi orang tua. Hidup rukun dan damai bersama dengan sanak keluarga yang ada. Bapak Surgawi, Engkau pun yang akan memberkati semua orang tua kami yang telah lanjut usia, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah oleh jarak dan waktu. Kami percaya sebagaimana kehidupan kami, anak cucu diberkati oleh Tuhan, maka orang tua kami pun di usia yang semakin lanjut, mereka juga pasti diberkati oleh Tuhan dengan sehat kuat dan umur panjang. Tetapi jika ada pergumulan hidup karena usia mereka, Tuhan tetap kuatkan iman mereka. Bapa,
Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kami, beban-beban hidup kami. Ketika kami bawa ada di hadapan Tuhan, kami yakin bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sehingga kami tidak putus asa, kami tidak kecewa, kami tidak akan pernah takut untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan selalu hadir atas kehidupan kami. Apalagi kami yang selalu mengandalkan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Pasti Tuhan Yesus selalu setia, selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga kehidupan kami akan semakin berarti untuk Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Engkau juga yang memberkati kehidupan keluarga Sungai Sumeise, Bapak Noldi dan Ibu yang terkasih yang tidak ada bersama-sama dengan kami, Ibu Aleta, tetapi kami yakin Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan tetap terus menyertai baik Pak Noli yang ada bersama-sama dengan kami, akan tetapi juga Ibu Aleta yang ada bersama dengan anak Christina bersama dengan keluarga. Kami yakin kehidupan mereka selalu ada dalam pandangan Tuhan. Tetap Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Segala sesuatu yang mereka kerjakan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika Pak Noli pun berbulan-bulan terpisah oleh jarak dan waktu dengan istri Ibu Aleta, kami yakin sampai saat ini Pak Noli merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, selalu menguatkan, memampukannya untuk dapat menjalani hari-hari hidup ini. Tetapi perlindungan Tuhan pun akan tetap Tuhan nyatakan baginya. Bahkan berkat-berkat yang ia butuhkan dalam kehidupan setiap hari pasti juga disediakan oleh Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan, baik Aldi yang ada bersama-sama, akan tetapi juga dengan Christina dan keluarga. Kami percaya sebagaimana orang tua bahwa anak-anak juga akan menerima keberkatan dari Tuhan. Tuhan pakai terus secara khusus Aldi sebagai pelayan Tuhan yang ada di kolom 4. Kami yakin Tuhan di masa mudanya Tuhan mau pakai dia untuk dapat mengerjakan rancangan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa untuk kehidupannya, bahkan masa depannya, bahkan segala harapan, dambaan, kerinduannya diberkati oleh Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pun akan memberkati setiap pekerjaan yang dia lakukan, bahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan pun dapat dia kerjakan dengan segala baik. Demikian juga dengan pemuda remaja yang ada di kolom 4 dan 5, tetap terus diberkati oleh Tuhan dalam mereka melaksanakan tanggung jawab mereka untuk ada dalam persekutuan beribadah. Tuhan tetap panggil mereka sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin rajin, semakin setia mencari Tuhan. Dan buatlah mereka percaya bahwa tidak percuma ketika mereka selalu datang dekat kepada Tuhan. Maka pasti kehidupan mereka, masa depan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa Surgawi, persembahan yang boleh kami berikan di malam hari ini kiranya diberkati, dikuduskan Tuhan. Karena kami mau memberi dengan apa yang ada pada kami. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat baru lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami. Diberkati, mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa untuk kami pakai dalam menjawab semua kebutuhan hidup kami, akan tetapi juga untuk kami pakai dalam kami menopang setiap kerja dan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kehidupan kaum keluarga di tempat ini, keluarga Sungai Sumeise, Bapak Ibu dan anak cucu kami serahkan sepenuhnya. Kehidupan mereka hanya ada dalam rencana dan rancangan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa syukur kami, ini permohonan kami Tuhan. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memberi kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita melakukan nyanyian penutup Kidung Jarak 407, Kuperlukan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tetaplah menyertai dan memberkati keluarga Sungai Sumeisei, memberkati kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Tetap berdiri, kita berdoa untuk tadi. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau telah menuntun peribadatan kami malam hari ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa bekerja di malam hari ini bagi kami, sehingga kami pun boleh mendengar firman-Mu, dan kami percaya kami akan lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, berdoa buat Kadin malam hari ini, Ibu Pendeta Limawanti Bawentana Sarjana Teologi, yang Tuhan pakai malam hari ini dengan heran untuk memberitakan firman. Biar kiranya Tuhan terus pakai dia, memberikan selalu dia kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat dari sorga dalam melaksanakan tugas pelayanan, sehingga apapun yang dikerjakan dalam tugas pelayanan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati kehidupannya Tuhan sebagai hamba pelayan-Mu dalam kehidupan rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama. Tuhan senantiasa memberi dia selalu sehat, kuat, hikmat dari sorga untuk terus menjaga kehidupan yang rukun dan damai di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkati suami dan anaknya, berkati orang tuanya, bahkan Tuhan Kau berkati seluruh seisi keluarganya dalam lindungan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar selesai ibadah kami akan pulang, Kau tuntun di perjalanan, tibakan kami semua di rumah dengan segala selamat. Dan ketika kami akan berpisah di tempat ini, mungkin keluarga akan melayani kami dengan pelayanan jasmani. Tuhan kiranya berkati kami semua untuk boleh layak menerima berkat-berkat-Mu, dan Kau kembalikan berkat yang berlimpah bagi keluarga Sungai Sumeisei, Bapak Noldi, Ibu Aleta, pemuda Aldi yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, anugerahkan selalu sehat, kuat dalam melaksanakan tugas pekerjaan hari-hari. Biar Tuhan senantiasa memberkati mereka, biar sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di malam hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat kolom 4 yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita malam hari ini. Pemberitaan firman Tuhan telah selesai, dan atas nama kami semua yang hadir, Versus dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Limawanti Bawentana Sarjana Teologi yang sudah memberitakan firman bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih. Dan kita akan masuk pada ruang penyampaian dari UPK. Namun sebelumnya tentu kita semua menyampaikan terima kasih kepada keluarga tuan rumah yang sudah membuka rumah keluarga untuk kami beribadah di tempat ini. Tuhan mengembalikan berkat yang berlimpah. Buat Bapak Lodi tetap sehat, kuat, semangat.
Saudara Aldi dalam tugas kerja tetap diberi sehat, kuat, juga semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan setiap saat. Bersama ibu yang ada di jauh dan anak selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, dan kita masuk pada penyampaian dari anak sekolah minggu. Oh ya, sebelum penyampaian dari Dipra, di kesempatan kepada tuan rumah untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan terima kasih. Silakan. Sepatah dua kata. Jadi 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari keluarga pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena pernyataannya kita semua bisa jemaat Yudea Kolom 4 bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Yang kedua, kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti Windana, Sarjana Teologi yang telah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini. Dan juga kepada Jemaat Kolom 2 mulai dari Om Bapak, Ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu yang bisa menyempatkan hadir untuk beribadah bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk sebentar ada pelayanan di keluarga. Selanjutnya dari anak sekolah minggu. Sekolah minggu, pemuda remaja, DKI dan pihak pembapa berturun. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pondok pembira sekolah minggu kolom 3, 4, dan 5 akan dilaksanakan di kolom 5 pada hari Sabtu nanti. Terima kasih. Wanita pemimu, kota ini minggu, hari Rabu pagi ini kita kaum ibu berarti penyesuaian. Iya, jadi menyesuaikan berbahan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu hari Rabu ini sudah dilaksanakan pada hari ini, dan untuk hari Rabu depan nanti akan diinformasikan lewat WA. Terima kasih. Bapak, Harap maklum. jadi kali ini Bapak, mana juga Bapak? Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang boleh baku apa lagi hari ini Senin 14 Oktober 2024. Terima kasih pertama buat kami, Ibu Pendeta Rimawanti, Narai Mawon Tanah Istiqah, Pendeta Jemaat Media Palembang. Ya, boleh menjadi kading adalah jadwal yang tertunda karena sesuai jadwal tetap Ibu Pendeta Rima di keluarga sungguh-sungguh. Dan terima kasih buat keluarga khususnya Sungai Sumese di bawah kendali Bapak Noli Sungai dan Saudara Aldi yang boleh mengatur kegiatan ini atas konsultasi dengan Ibu Aleta. Waktu kita kontak Ibu Aleta bilang tetap jadi di rumah. Ada Aldi, ada Pak Noli, ya. Jadi terima kasih semua. Lalu terima kasih buat seluruh anggota jemaat kolom 4 yang boleh hadir, baik yang muda remaja, ibu, bapak, bahkan remaja pemuda. Walaupun undangan ini datang remaja pemuda kolom 5, tapi mungkin nggak ada ya, karena orang sekolah kolom 5. Informasi awal, terima kasih orang semua nyanyi kemarin sebagai jadwal puji-pujian kolom 4 di Sumbu.
buat orang kemarin ada 9 orang. Ya, jadi kemudian perjamuan kudus hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 di gereja ada 2 kali ya, tetap subuh dan jam 9. Jadi tinggal kalau mau pilih jam subuh atau jam 9, sesi pertama atau sesi kedua. Kemudian untuk ibadah kolom kita berikut atas permintaan keluarga dan konsultasi akan bertempat di keluarga Tumbor Ilala pada hari Rabu lusa, karena Ibu Penatua hari Kamis semua balik tanpa tugas. Jadi orang mau bikin lagi jam 8 karena hari kerja. Jadi kalau jam 8 banyak orang hadir. Ada bikin jam 7.30 kurang. Jadi jam 8 ya. Jadi walaupun nanti di WA kan. Jadi ibadah hari Rabu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Nodi, terima kasih Saudara Adi, dan terima kasih buat kita semua. Shalom. Shalom. Sekalian, untuk persembahan kita pada hari ini, yang pertama 129.000, yang kedua 124.000. Nanti yakin yang atur karena DP yang pertama mesti 150.000. Yang banyak. Nanti dikurangi dari sini ya. Setelah sudah ada ketentuan, setelah di gereja tiap minggu 150. Ya, oke. Cuma nanti dia yakin